Jumpa lagi di TV. Ya, laptop seperti ini nih yang biasanya bikin kita sering dihujat netizen karena pakai kata murah. Ya, yang satu ini murah walaupun harganya di 19,9 juta. Kenapa murah? Karena dia sudah pakai Intel Core i9 13900H di dalamnya yang pakai 14 core. Laptop lainnya pakai ini rata-rata di atas 20 juta rupiah. Disk GPU-nya udah pakai RTX 4060, RAM-nya langsung 16 GB, dual channel masih bisa di-upgrade. Storage-nya bisa pasang 2 SSD M.2, layarnya 144 Hz IPS 100% sRGB. Jadi mau gaming, mau content creation bisa di sini. Ya, ini adalah Axio Pongo 960 atau 960 yang sekarang bodinya ramping dan ringan. Oke, karena banyak banget yang nanyain dan minta kita review satu ini, kita review lah si Axio Pongo 960 ya. Kita mulai aja langsung dari prosesornya. Dia menggunakan Intel Core i9 13900H, Intel 7 pabrikasinya, base power 45 watt. Dia punya 14 core, 20 thread, ada 6 performance core dan ada 8 efficient core. Untuk Intel Smart Cache-nya ada 24 MB ya. Integrated graphics-nya pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Tentunya ini berarti dia support QuickSync dan juga AV1 ya. Untuk RAM-nya dia pakai 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel ya. Dan laptop ini pakai RAM SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Datangnya udah langsung dual channel dan bisa di-upgrade ya. Slot SODIMM-nya ada 2, jadi dia bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB. Dan menariknya karena dia pakai DDR4, nah harga upgrade-nya tentunya akan lebih murah daripada yang pakai RAM DDR5. Untuk storage-nya dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, kalau kapasitasnya ini kurang besar, nih setengah tera kurang besar, masih ada satu lagi slot M.2 ya yang bisa membuat dia di-upgrade tanpa harus ganti SSD utamanya. Tapi beda dengan slot yang pertama, slot M.2 yang kedua ini pakai PCIe Gen 3x4. Tetap aja kencang sih. Nah, untuk discrete graphics dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU dengan 8 GB GDDR6. Nilai maksimum TGP-nya adalah 100 watt. Ini sesuai dengan standar dari Nvidia. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel Wi-Fi 6 AX201. Tentunya udah support Wi-Fi 6, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.2. Kekinian semuanya. Untuk kapasitas baterainya adalah 54 Wh. Operating sistemnya seperti biasa dari Axio datangnya dengan Windows 11 Pro. Ini menarik ya, laptop gaming tuh biasanya datang pakai versi Home, ini pakai Pro. Untuk body tentunya form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah polikarbonat. Untuk warna ini perpaduan abu-abu dan hitam, lebih ke arah silver-silver gitu ya. Nah, Pongo 960 ini menggunakan desain body yang lebih ramping, jadi tampak lebih seperti laptop biasa. Kalau yang dulu tuh lebih seperti desktop replacement yang besar ya, kalau ini enggak. Bentuk dan lekukan bodinya juga dibuat sederhana, simple tanpa pernak-pernik gaming yang terlalu mencolok. Walaupun demikian, ada satu hal yang mencolok dari penampilan laptop ini terletak pada logo Pongo di punggung layar ya, yang warnanya merah di sini. Sejujurnya, pertama kali kami lihat dari tarikan garis-garisnya ini sudah mirip banget dengan signature sebuah brand, yaitu Clevo, produsen laptop gaming yang udah lama banget, tapi memang dia nggak pernah bikin laptop gaming pakai namanya sendiri. Karena memang Axio Pongo ini menggunakan OEM dari Clevo ya, jadi ini bukan kaleng-kaleng. Nah, untuk ukurannya panjangnya 35,9 cm, lebar 23,8 cm dan ketebalan 2,39 cm. Sebagai perbandingan, Pongo yang dulu itu ya tebal bodinya bukan 2,3 tapi 3 cm. Jauh ya. Nah, untuk bobot laptopnya aja di 2,03 kg. Ini jauh lebih ringan dibandingkan Pongo yang pertama yang beratnya ada di 2,79 kg. Bahkan untuk laptop gaming sekelas ini dia sebetulnya termasuk yang ringan ya. Untuk charger 465 gram dan ini adalah charger 180 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa dengan chargernya baru 2,49 kg. Untuk layar ini adalah layar berukuran 15,6 inci, resolusinya adalah 1920 x 1080 pixel, refresh rate-nya 144 Hz. Ini adalah panel IPS. Menurut Axio, tingkat kelar gambutnya itu adalah 100% sRGB. Sementara hasil pengukuran kami pertama-tama untuk kecerahannya itu mencapai 330 nits. Udah cukup oke ini ya. Lalu gamut coverage-nya ada di kisaran 91% sRGB dengan volume di kisaran 94,7% sRGB. Jadi layar ini udah oke banget, mau dipakai buat main game bahkan untuk kompetitif sekalipun. Mau dipakai editing video
video, editing foto, desain, nonton film juga masih oke. Layar laptop ini sudah menggunakan permukaan non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan dalam pemakaian. Bingkai layar juga menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Sayangnya untuk bingkai bawah agak sedikit tebal ya, mungkin untuk mengangkat posisi layar supaya lebih tinggi. Ya sayangnya di sini laptop ini baru menggunakan kamera 720p 30fps, dia belum pakai yang 1080p. Tapi ingat ya, harganya dibandingkan spek dasarnya emang udah jauh. Nah, untuk modul mikrofonnya itu ada dua pada sisi kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio Pongo 960. Jadi gimana kualitasnya? Nah, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker dengan lubang keluaran suara menghadap ke bawah. Untuk pengaturan profil dan equalizer suara, itu dapat dilakukan dari software Sound Blaster Studio. Pada software ini juga disediakan fitur noise reduction dan ada voice morph. Wah, menarik ya. Fitur voice morph ini dapat digunakan untuk mengubah suara seperti dari suara pria jadi wanita atau ke suara-suara lainnya. Biasanya nih, fitur-fitur kayak gini dapatnya dari software berbayar. Di sini kita langsung dapat gratis dari Axio. Nah, kalau bicara soal speakernya, laptop ini ternyata punya suara yang lumayan lantang. Tapi sayangnya memang ya, kualitas suaranya belum terasa memuaskan di telinga kami. Kalau tidak mentingin kualitas, suara dari speaker ini sebenarnya udah cukup oke ya kalau bicara soal kencangnya aja. Terutama kalau buat video call, nah ini mantep karena suara yang kencang itu ada di mid ke atas. Sekarang mari kita lihat konektornya. Di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, lalu ada satu USB 2.0, ada satu 3,5 mm mikrofon jack ya, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di sebelah kanan ada satu micro SD card reader, lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Kemudian ada 1 gigabit Ethernet. Tapi bukan cuma itu. Kita lihat di bagian belakang. Di sini ada USB-C lagi 3.2 Gen 2 ya, 10 Gbps. Lalu ada HDMI port di sini. Ada satu mini display port dan ada DC-in tentunya untuk ngecas. Jadi kalau bicara soal konektor melimpah di sini. Nah, kalau kita bicara soal keyboardnya, desain dan tata letaknya itu dapat dikatakan mirip seperti Pongo yang sebelumnya kami review. Bahkan untuk kenyamanan pakainya juga tetap mirip. Tombol terasa tetap empuk saat ditekan dengan travel distance yang cukup dalam di sini. Untuk tombolnya berwarna hitam dengan tulisan dan sisi pinggirnya ini berwarna putih. Tombol numpad itu juga disediakan di sini dan ini memudahkan input angka kalau dibutuhkan. Tombol panahnya juga dibuat dengan ukuran yang sama dengan tombol lainnya, jadi ini nyaman untuk digunakan. Tentunya lampu backlit RGB juga ada di sini. Lampu backlit ini punya satu zona warna dengan 4 tingkat kecerahan. Uniknya, tombol untuk mematikan lampu backlit ternyata dipisah dengan 2 tombol untuk menaikkan dan menurunkan tingkat kecerahan. Sementara untuk pengaturan warna ini dapat dilakukan melalui software control center. Nah, untuk touchpad, posisinya ini sejajar dengan tombol spacebar dan alt kanan. Jadi posisi tangan masih cukup nyaman nih waktu mengetik. Akan tapi ini beda dengan touchpad di Pongo yang sebelumnya kami review. Yang ini tidak dilengkapi dengan tombol khusus untuk klik kiri dan klik kanan. Tapi wajar sih. Sekarang mari kita bahas cooling sistemnya. Sistem pendingin di laptop ini dilengkapi dengan 5 buah heat pipe tembaga dan 2 buah kipas. Uniknya, sirip-sirip heatsinknya ini seperti menggunakan bahan tembaga di sini. Biasanya sirip heatsink itu seperti pakai aluminium ya. Ini semuanya berwarna tembaga gitu. Untuk lubang pembuangan udara panas ini ada 4 titik. Ada yang kanan, ada yang ke kiri dan ada 2 lagi yang mengarah ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Profil performa di laptop ini dapat diatur melalui software control center dengan pilihan performance, entertainment. Nah, yang satu ini adalah mode yang aktif dalam kondisi default ya. Kemudian ada quiet dan ada power saving. Masing-masing profil performa punya pengaturan untuk kecepatan kipas dengan pilihan ada automatic, ada maksimum. Nah, di sini tentunya kecepatan kipas tuh 100% terus ya. Lalu ada custom. Nah, di sini pengguna bisa mengatur kurva kecepatan kipas CPU dan GPU secara manual. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Skor tertinggi yang bisa dicapai itu adalah 2825 poin di mode entertainment. Dan kalau di mode performance, skornya adalah 3089. Sementara itu untuk skor yang dapat dipertahankan itu ada di 2200 sampai 2230 untuk mode entertainment atau mode defaultnya. Sedangkan di mode performance kalau diaktifkan skor yang dipertahankan itu sempat berada di atas 2700 poin lalu dia turun ke kisaran 2600-an poin. Sekarang mari kita lihat suhu kerja kalau kita pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Dengan kecepatan kipas maksimum, suhu kerja prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat kalau kita pakai mode defaultnya atau mode entertainment. Sementara kalau kita naikkan ke mode performance, suhu
prosesor itu bisa mencapai 97 sampai 98 derajat Celcius. Sebetulnya untuk software seperti ini cukup wajar ya, karena banyak yang lain yang udah tembus ke 100. Ini masih bisa ditahan di 9798. Tapi seharusnya tidak akan setinggi itu kalau kita pakai aplikasi modern ya, yang menyimbangkan antara penggunaan prosesor dengan GPU. Kita lihat di Blender 3.41 Barbershop Scene ya. CPU rendering aja selesai dalam waktu 24 menit 22 detik. Kalau kita pakai CUDA, langsung lompat ke 3 menit 8 detik. Kencang benar. Ya karena GPU-nya mengencang ya. Nah, sekarang kita lihat suhu kerjanya saat dia melakukan GPU rendering dengan akselerasi CUDA. Tadi pakai mode performance dan di sini kita lihat suhu prosesornya memang masih bisa dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Dengan discrete GPU-nya masih bisa dipertahankan di kisaran 65 derajat Celcius. Kalau rasanya mau lebih adem lagi, itu bisa aja kita pakai mode entertainment, di mana suhu prosesornya bisa dijaga di bawah 80 derajat Celcius. Sementara suhu discrete GPU-nya ada di kisaran 63 sampai 64 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke video editing ke software Adobe Premiere Pro 2023. Kalau videonya 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik dengan software only, semua selesai dalam waktu 14 menit 22 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration dengan CUDA, ini selesai dalam waktu yang kencang banget di 1 menit 48 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60, 2 menit 7 detik juga, software only selesai dalam waktu 1 menit 24 detik, sementara dengan GPU acceleration pakai CUDA, dia selesai dalam waktu hanya 28 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya, kalau pakai mode performance tadi, ya, suhu prosesor itu bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius, walaupun kadang-kadang ada sedikit lompatan yang mendekati 90 derajat Celcius. Lagi-lagi, kalau mau lebih adem, kita pakai mode entertainment, di mana suhu prosesor udah bisa dipastikan ada di bawah 80 derajat Celcius. Kita lanjut ke software DaVinci Resolve 18, software video editing yang profesional tapi gratis. Ini versi gratis, ya. Untuk video 4K 60, 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 19 detik. Ini kencang sih, ini kencang. Lalu untuk Full HD 60 fps selesai dalam waktu 54 detik. Kencang banget. Nah, seperti biasa, di software yang satu ini memang suhu prosesor sering agak naik untuk rata-rata semua laptop ya. Nah, jadi kalau pakai mode performance, suhu prosesor tuh bisa berfluktuasi di 90-an derajat Celcius. Dengan suhu tertinggi di GPU-nya itu mencapai 84 derajat Celcius. Saran kami sih kalau pakai software satu ini gunakan mode entertainment ya, dengan kecepatan kipas di 100%. Itu nanti suhu rata-rata prosesor ada di bawah 80 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya di kisaran 67 sampai 68 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke gaming, tapi kita coba discrete GPU testnya dulu ya. Untuk 3D Mark Time Spy graphics score-nya di DirectX 12 untuk mode entertainment adalah 9.426 poin, sementara di mode performance ada 10.366 poin. Jadi perbedaan performa grafis sekitar 9,9% antara mode entertainment atau defaultnya dengan mode performance. Nah, skor di mode performance ini juga jauh lebih kencang dibandingkan Pongo 7 yang mendapatkan skor 9.997 poin dengan RTX 3070-nya. Nah, kalau untuk gaming, kita gunakan mode entertainment aja, karena mungkin kita akan gaming berlama-lama, jadi coba kita lihat kondisi yang ademnya aja ya. Kita lihat apakah performanya cukup tinggi. Ya, kita lihat Dota 2 Full HD, fastest, render scale 100%, kita dapat 90 sampai 210 fps. Tetap kencang parah. CSGO Full HD low tetap dapat 320 sampai 530 fps. Tetap kencang ya. Shadow of Tomb Raider Full HD highest ray tracing ultra, DLSS-nya di quality dapat 80 sampai 120 fps. Kemudian God of War Full HD ultra, DLSS di quality dapat 50 sampai 65 fps. Hogwarts Legacy Full HD ultra, ray tracing on, ray tracing quality taruh di high, DLSS taruh di quality. Frame generation kita di off kan, masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Cyberpunk 2077 Full HD, ray tracing di ultra, DLSS di quality, frame generation di off, crowd density-nya high, kita bisa dapat 40 sampai 55 fps. Lalu The Witcher 3 Full HD Ultra, Ray Tracing Off, DLSS di quality, kita dapat 65 sampai 85 fps. Red Dead Redemption 2 Full HD Ultra, DLSS di quality, dapat 60 sampai 80 fps. Assassin's Creed Valhalla Full HD Ultra High, dapat 80 sampai 100 fps. Masih mantap juga ya. Nah, suhu kerja selama 30 menit kita main Assassin's Creed Valhalla ini di mode entertainment dengan kipas 100%, suhu prosesor dapat ditahan di 80 derajat
Celcius, walaupun kadang-kadang sedikit lompat ke 82 derajat Celcius. Untuk suhu diskret GPU-nya itu ada di kisaran 75 derajat Celcius. Nah, kalau kita pakai mode performance, suhu prosesor itu ada di kisaran 95 plus di situ ya, 95 derajat Celcius plus, dan diskret GPU-nya di kisaran 85 sampai 87. Jadi saran kami kalau kalian mau bermain agak lama-lama, apalagi kalau tidak di ruang AC, saran kami pakailah mode entertainment. Toh udah kencang juga. Lanjut, untuk suhu permukaan body selama 30 menit main game Assassin's Creed Valhalla tadi ya. Untuk keyboard, area paling panas ada di tengah dengan titik paling tinggi ada pada tombol F8 yang mencapai suhu 44 derajat Celcius di mode entertainment. Dan di kisaran 51 derajat Celcius kalau kita pakai mode performance. Untungnya area tombol WASD yang bisa dipakai untuk main game itu suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius baik di mode entertainment maupun mode performance. Sementara untuk area body paling panas ada di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius di mode entertainment dan 52 derajat Celcius di mode performance. Sedangkan untuk palm rest, suhu sisi kiri itu aman di bawah 35 derajat Celcius baik di mode entertainment maupun performance. Kalau sisi kanannya sedikit lebih tinggi dari sisi kiri tapi tetap masih di bawah 40 derajat Celcius. Kalau palm rest kanan sih sebetulnya nggak terlalu masalah kalau pas main game ya. Karena kan biasanya tangan kanan kita adanya di mouse. Biasanya begitu. Kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya sudah mendekati 7000 MB per second atau tepatnya di 6880 MB per second. Dengan kecepatan tulis di 5105 MB per second. Nah, untuk SSD PCIe Gen 4 ukuran 512 ini sih kencang banget ya. Lanjut pengujian baterainya. Untuk pengujian baterai kita taruh tingkat kecerahan layar di 150 nits dan mode yang digunakan adalah mode entertainment dengan kecepatan kipas otomatis dan volume di 25%. Untuk 1080p local video playback dia masih bisa dapat sekitar 5 jam 22 menit. Nggak bisa dibilang hebat luar biasa, tapi masih cukup irit untuk spesifikasi dan performa yang ditawarkannya. Terlebih ini pakai Core i9 dengan baterai di kisaran 50 Wh. Lanjut ke pengujian charging. 30 menit pertama kita dapat 51%, sementara dari kosong sampai full kita butuh waktu 1 jam 58 menit. Ini tergolong normal, tapi ini juga jauh lebih cepat dibandingkan Pongo yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu butuh waktu 3 jam. Nah, untuk harga udah kita bahas di depan ya. Harga resminya adalah 19.999.000. Nah, selain Pongo 960 itu ada juga Pongo 760. Bedanya cuma di prosesornya aja. Yang 760 itu pakai Core i7 12650H. Harganya yang satu itu adalah 15.999.000. Ya, GPU-nya masih pakai RTX 4060 juga. Kalau kira-kira kita perlu review satu itu juga, tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut untuk bonus pembelian keduanya akan mendapatkan backpack dan Windows 11 Pro. Untuk garansi itu 1 tahun dari Axio. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, suhu prosesor dan permukaan body itu agak tinggi kalau kita pakai mode performance. Tapi ini semua bisa diatasi kalau kita pakai mode entertainment yang sebetulnya adalah mode defaultnya. Dan performa di mode entertainment ini memang mungkin tidak setinggi yang performance mode, tapi bedanya nggak terlalu signifikan. Tetap kencang parah juga. Nah, jadi kalau kalian mau pakai mode performance, pastikan aja kalian berada di ruangan AC ya. Jadi lebih adem gitu, lebih aman. Untuk kualitas speaker, ini terasa sedikit kurang di sini ya. Kemudian kamera juga belum 1080p. Kemudian kita belum dapat bonus Microsoft Office di sini. Walaupun demikian, Axio menyertakan software LibreOffice pada laptop ini yang punya fungsi-fungsi mirip. Nah, dari sisi menariknya, bodinya lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan Pongo 7, 5, dan 3 yang sebelumnya. Bobotnya juga jauh lebih ringan. Yang ini hanya 2 kg. Untuk sebuah laptop gaming, ini tergolong ringan sebetulnya. Kemudian yang satu ini langsung pakai Core i9 13900H. Sulit lah nemuin laptop gaming lain yang menggunakan prosesor tersebut dengan harga di bawah 20 juta rupiah. Ingat, laptop gaming ya. Nah, performa keseluruhannya juga sangat kencang dan sesuai dengan ekspektasi kami. Kemudian laptop ini memadukan RTX 4060 dengan layar Full HD. Walaupun resolusinya tidak seperti laptop gaming lain udah pakai QHD akhir-akhir nih, kombinasi ini justru membuat semua game jalan dengan lancar banget. Bahkan mau pakai setting rata kanan nggak ada masalah. Saat fitur ray tracingnya aktif, FPS-nya juga tetap tinggi. Kemudian performa di content creation-nya ini super kencang baik mau render 3D atau editing video. Suhu kerja juga dalam batas aman di mode
mode entertainment ya. Lalu ada pengaturan manual kecepatan kipas di sini. RAM-nya langsung 16 GB dual channel dan gampang banget buat di-upgrade karena tipe RAM-nya juga DDR4. Jadi selain gampang, murah juga untuk upgrade-nya. Bisa dipasangin 2 buah storage pula di sini ya. Layar juga udah asik di 144 Hz, IPS 100% sRGB. Konektornya juga lengkap dan cenderung melimpah di sini. Udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2 dan pakai Windows 11 Pro. Harganya sangat menarik ya untuk spesifikasi yang ditawarkan. Ya ini memang cukup mengejutkan. Memang Axio dengan cepat menghadirkan varian baru dari laptop gaming Pongo mereka yang sekarang udah kekinian dari spesifikasinya, dari desainnya, performanya, bobotnya juga ya. Nah, harga yang ditawarkan juga mengejutkan di sini. Meski memang yang ini prosesornya emang nggak bisa diganti seperti yang dulu, tapi rasanya nggak ada masalah sih ya. Harganya tetap miring banget. Nah, pertanyaan sekarang, Axio Pongo 960 ini cocoknya buat siapa sih? Ya, sebagai laptop gaming tentunya satu ini cocok banget untuk gamer yang nyari laptop gaming super kencang dengan harga di bawah 20 juta rupiah. Mau main gaming kompetitif, lancar. AAA, nggak ada masalah kalau sini ya. Mau pakai ray tracing pun kencang performanya. Tentunya selain difungsikan sebagai mesin gaming, Axio Pongo 960 juga cocok untuk jalanin aplikasi super berat untuk kerja. Editing video bisa banget, apalagi kalau cuma 4K 60 doang, nggak ada masalah 4K 60 ya. Mungkin kita udah harus nyoba 8K di sini ya. Lalu untuk desain 3D nggak ada masalah, rendernya kencang banget karena pakai RTX 4060 di sini. Desain CAD nggak ada kendala di sini ya. Apalagi kalau desainnya cuma 2 dimensi. Buat programming bisa juga, laptopnya kencang sih. Selama speknya emang cocok dengan kebutuhan kalian, oke banget. Mau dipakai buat AI bisa juga, asal aplikasinya memang kompatibel dengan RTX 4060-nya. Pada akhirnya, menurut kami Axio sukses lagi menghadirkan laptop yang wow. Laptop gaming yang wow dengan harga yang miring banget di sini. Akan sangat susah mencari pesaingnya yang bisa pakai Core i9 plus RTX 4060 di bawah 20 juta. Kayaknya susah banget. Jadi kalau memang performa tinggi yang dicari dan tidak mau buang duit banyak-banyak, rasanya yang satu ini layak sekali untuk dilirik. Karena yang satu ini memang, ya oke lah netizen kalau kalian mau protes, saya harus bilang, yang satu ini memang murah banget. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.